Revolusi industri bisa kita definisikan sebagai proses perubahan dari ekonomi agraris menjadi perekonomian yang didominasi oleh industri dan manufaktur mesin. Perubahan ini memperkenalkan cara-cara baru dalam bekerja dan mengubah masyarakat secara mendasar. Istilah revolusi industri pertama kali dipopulerkan oleh sejarawan ekonomi Inggris, Arnold Toynbee, untuk menggambarkan perkembangan ekonomi Inggris dari tahun 1760 sampai 1840. Sejak masa Toynbee, istilah ini diterapkan secara lebih luas sebagai proses transformasi ekonomi, dibandingkan sebagai periode waktu dalam lingkungan tertentu. Oleh karena itu, beberapa wilayah lain, seperti Tiongkok dan India, baru memulai revolusi industri pertamanya, pada abad ke-20. Sementara itu, Amerika Serikat dan Eropa Barat, sudah memasuki revolusi industri kedua, pada akhir abad ke-19. Pada periode pertama, antara tahun 1760 hingga 1830, revolusi industri sebagian besar hanya terbatas pada negara Inggris. Transisi ini mencakup peralihan dari metode tangan ke peralatan mesin, proses manufaktur kimia dan produksi besi, meningkatkan penggunaan tenaga air dan uap, serta kebangkitan sistem pabrik mekanis. Dimulainya revolusi industri sangat terkait dengan sejumlah kecil inovasi yang dimulai pada paruh kedua abad ke-18. Sadar akan keunggulan mereka, Inggris melarang ekspor mesin, pekerja terampil, serta teknik manufaktur ke negara lain. Namun, monopoli Inggris tidak bertahan selamanya, terutama karena sebagian besar warga Inggris melihat adanya peluang industri yang menguntungkan di luar negeri. Dua orang Inggris, William dan John Cockerill, membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan bengkel mesin pada tahun 1807. Karena itu, Belgia menjadi negara kedua yang mengalami transformasi ekonomi. Sama seperti Inggris, revolusi industri di Belgia berpusat pada besi, batu bara, dan tekstil. Mari kita bergeser sedikit ke Perancis. Negara ini mengalami industrialisasi yang lebih lambat dan kurang menyeluruh dibandingkan Inggris dan Belgia. Ketika Inggris sedang membangun kepemimpinan industrinya, Perancis masih tenggelam dalam situasi politik yang tidak menentu, yang menghambat investasi besar dalam inovasi industri. Barulah, pada tahun 1848, Perancis bisa menjadi kekuatan industri, dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, di bawah Kekaisaran Kedua. Walaupun, masih di bawah Inggris. Di sisi lain, negara-negara Eropa lainnya tertinggal jauh. Kaum borjuis mereka, tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, dan peluang, dibandingkan rekan-rekan mereka di Inggris, Perancis, maupun Belgia. Selain itu, kondisi politik di negara-negara tersebut juga menghambat ekspansi industri. Kita ambil contoh negara Jerman. Meskipun memiliki batu bara dan besi yang sangat besar, mereka baru memulai ekspansi industri setelah Persatuan Nasional tercapai pada tahun 1870. Setelah revolusi industri dimulai, produksi industri Jerman tumbuh begitu pesat, sehingga pada pergantian abad, Jerman melampaui Inggris dalam produksi batu bara, dan telah menjadi pemimpin di industri kimia. Selain di Eropa, kebangkitan kekuatan industri Amerika Serikat pada abad ke-19 dan 20, jauh melampaui negara-negara di Eropa. Setelah itu, Jepang juga ikut serta dalam revolusi industri, dengan keberhasilan yang luar biasa. Aspek teknologi dan ekonomi dari revolusi industri, membawa perubahan sosiokultural yang signifikan. Pada tahap awalnya, hal ini tampak memperparah kemiskinan, dan kesengsaraan buruh. Pekerjaan dan penghidupan mereka, jadi bergantung pada alat-alat produksi yang mahal, dan hanya sedikit orang yang mampu memilikinya. Namun, meskipun banyak permasalahan yang muncul, ide-ide baru yang mengatasi permasalahan tersebut juga bermunculan.
Ide-ide ini mendorong inovasi dan peraturan yang memberikan lebih banyak kenyamanan materi kepada masyarakat.